Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Kalengkongan dengan NIM 2202110601666. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu View Wired and Wireless NIC Information. Jadi di sini terbagi oleh dua part. Part yang pertama kita akan mengidentifikasi dan bekerja dengan PC NIC. Jadi kita akan bekerja dengan PC NIC. Part yang kedua kita akan mengidentifikasi dan menggunakan sistem Train Networks Icon. Oke, kita langsung saja masuk pada. Sebelumnya kita di sini memerlukan required atau persyaratan, yaitu satu PC dengan dua jenis NIC. Dan yang pertama ada wired dan wireless. Nah, dan di sini itu kita langsung saja masuk ke part yang pertama. Jadi part yang pertama itu kita disuruh mengidentifikasi network dengan PC NIC. Kita langsung masuk saja pada step pertama, use network and sharing center. Jadi kita akan masuk ke control panel terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita disuruh untuk klik view network status and task. Jadi kita masuk ke network, baru kita ke change adapter setting, network and sharing center. Kita masuk ke change adapter setting. Oke, di sini bisa dilihat muncul beberapa jaringan NIC dari PC saya. Di sini kita bisa melihat adapter yang terhubung dalam PC saya. Ada wireless, ada juga Ethernet atau kabel data, tapi ini tidak diaktifkan. Oke, kita langsung saja lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita masuk ke step yang kedua, work with your wireless NIC. Jadi kita disuruh untuk locate the wireless network connection. If it disable, right click enable. Jadi di sini ini adalah jaringan wireless saya, sudah aktif ya. Harusnya sebelumnya kita disable dulu, lalu kita enable lagi. Harusnya kalau sudah seperti ini, dia sementara identify dan sudah terhubung. Kita coba lihat lagi di tab selanjutnya. If the wireless network connection is not currently connected, right click. Connect disconnect. Sudah connect. Right click wireless. Kita lihat dulu ya. Ini harusnya kita connect di sini nantinya. Kalau misalkan belum connect ya, ini sudah connect. Lalu kita disuruh untuk right click a wireless network connection and then klik status. Jadi kita disuruh untuk melihat status dari networknya ini, dari wireless. Klik status. Di sini bisa terlihat beberapa status daripada network saya, network adapter wireless saya. Yang pertama ada IP address-nya. Sepertinya di sini belum muncul ya IP address-nya. Kita lanjut saja. The wireless network connection status window display where you can view information about your wireless connection. Jadi ini beberapa informasi daripada wireless connection saya ya. What is the service set identifier atau SSID?
for wireless router and your connection. Jadi di sini SSID-nya itu adalah seperti berikut ya. Ini SSID-nya. Lalu what is the speed of your wireless connection? Jadi speednya di sini seperti yang bisa dilihat adalah 300 Mbps. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Kita disuruh untuk klik detail to display network connection details window. Oke, coba kita klik details untuk melihat detail dari network connection-nya. Di sini kita bisa melihat beberapa detail dari networknya. Yang pertama, kita ditanya what is the MAC address of your wireless NEC. Jadi MAC address-nya kita lihat di sini, MAC address. Oke, di sini MAC address-nya sepertinya ini, physical address-nya 94 BB ini ya, ini termasuk MAC address-nya. Lalu kita coba close, kita masuk ke tahap selanjutnya. Do you have multiple IPv DNS listed? If so, oke, apakah kamu memiliki lebih dari satu IP DNS server listed? If so, why would multiple DNS server be listed? Oke, kenapa ada lebih dari satu DNS server yang listening ya, atau listed? Di sini kita coba lihat IP DNS server saya cuma satu ya. Oh, ini IP enggak, bukan. Ini IP DNS server saya cuma satu ya. Cuman sebenarnya ini bisa lebih dari satu, kalau mungkin bisa ditambahkan. Dimana kalau misalkan kita memiliki IP DNS lebih daripada satu, itu alasannya bisa disebabkan mungkin karena mungkin DNS server itu memeriksa nama domain yang akan terhubung dengan kita. Misalnya kalau misalkan seperti DNS ini 8.8.8 ini adalah DNS Google, dan mungkin ada DNS lainnya, atau mungkin IP dia bisa menerima respon dari IP address agar bisa dimengerti oleh komputer gitu, kurang lebih ya seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke poin selanjutnya, yaitu kita disuruh untuk open Windows Command Prompt and type ipconfig. Oke, kita akan coba masuk ke Command Prompt. Dan di sini kita disuruh untuk mengetikkan ipconfig. Oke, jadi di sini kita bisa melihat beberapa informasi daripada daripada jaringan yang terhubung dengan kita. Di sini kalau kita lihat instruksinya, notice that the information displayed here same the. Oke, kita akan memastikan apakah dengan command prompt kita sesuai dengan yang ada pada details ya, yang ada pada details table ini. Kita coba lihat di sini untuk yang terpentingnya saja ya, seperti IP address. Seperti IP address-nya, coba kita lihat IP address-nya di sini. Kita coba lihat ini 192.168.1.7 ya, sama ya, IP address-nya sama. Subnet mask-nya juga kita coba lihat di sini, harusnya default ya. Subnet mask-nya sama ya. Lalu kita coba lihat juga yang lain, seperti misalkan gateway-nya. Ini gateway itu jaringan daripada routernya ya. Jaringan daripada routernya itu default gateway. Ya, sama juga ya default gateway-nya. MAC address-nya
physical address. Kita coba lihat MAC addressnya sama ya, MAC addressnya juga sama. Lalu ya kurang lebih semuanya sama ya, seperti detail dari yang kita buka melalui control panel ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya saja. Close the common window and the network connection detail window. This should have back the Wi-Fi status window. Oke, jadi kita masuk lagi ke tampilan beberapa adapter yang tadi muncul ya. Ini kita close saja. Nah, kita masuk ke tampilan ini. Selanjutnya di sini this should return to back. Oke, klik wireless properties. Wi-Fi status window, wireless property. Oke, kita masuk lagi ke tadi, status. Kita masuk ke wireless properties. Nah, di sini in the wireless network properties window, klik the security lab. Nah, di sini kita disuruh apa lagi? The type of the security connected wireless router implemented display, klik the show karakter. Oke, jadi kita sepertinya disuruh untuk melihat karakter daripada security key-nya atau passwordnya ya, password daripada network saya ini, WiFi wireless saya ini. Kalau kita lihat di sini karakternya bisa terlihat ya. Oke. Close the wireless network property and the Wi-Fi status windows. Select and right click the Wi-Fi option. Connect and disconnect. Oke, kita disuruh connect dan disconnect lagi. Kita coba keluar, berarti di sini kita connect disconnect. Oke, ini akan muncul pop up ya, sudah ya. Kita coba lihat di sini, dia akan muncul pop up seperti di bawah sini ya, muncul pop up dari bawah sini. Oke. Desktop display along SSDI. Oke, jadi dia akan memunculkan current connection along with a list SSDI. Jadi dia akan memunculkan juga SSDI yang berada dalam range yang ditangkap oleh NIC PC kita ya. Jadi coba kita lihat ya. Jadi harusnya di sini akan ada beberapa SSDI yang tertangkap oleh NIC PC kita. Jadi bukan cuma satu saja, tapi mungkin di sini cuma hanya ada satu NIC yang tertangkap. Jadi ya cuma ini. Kalau misalkan ada banyak wireless yang berada dalam range NIC PC kita, itu harusnya bisa terdeteksi oleh mode pop-up yang tadi. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya saja. To join one of the other wireless network SSDI listed, klik the SSDI. Oke, jadi ya kalau misalkan kita ingin join atau ingin menghubungkan ke jaringan yang lain, kita harus mengklik connect di sini harusnya ya. Nantinya kita bisa mengconnect, lalu memasukkan password, lalu sudah selesai, kita terhubung ke jaringan tersebut. If you selected, oke, di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk saja ke step yang ketiga, yaitu work in your wired NIC. Jadi kita akan bekerja dengan wired NIC ya, alias jaringan yang terhubung oleh kabel ya. On the network connection window, select the right Ethernet. Oke, on the network connection window, select the right Ethernet option to display the drop down list disable status option. Oke, jadi di sini saya punya Ethernet yang terhubung juga. Ethernet saya itu ini, saya bisa melihat status Ethernet window, select the right click Ethernet option to display drop list. If the NIC is disabled, enable it. Oke, jadi kita disuruh untuk mengenable ya. Jadi berarti kita akan move dari wireless ke wired. Ini kita coba enable. Oke, sebentar, kita coba enable. Oke, seharusnya di sini
harusnya kita mematikan ini dulu ya. Kita coba disable ini dulu. Ini kenapa tidak bisa di connect? Network kabel unplug. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, sepertinya ada sedikit masalah dengan kabel saya. Nah, di sini ketika saya sedikit menggerakkan kabelnya, baru dia bisa mengidentifikasi. Ini kita tidak usah matikan. Nah, di sini sudah terhubung ya. Sebentar, ada sedikit masalah dengan kabel saya. Ini kita coba jangan matikan ya wirelessnya, sesuai dengan instruksi yang ada. Kita coba connect. Nah, jadi di sini sudah ada dua koneksi yang terkonek sesuai dengan instruksi. Kita tidak memutuskan kedua jaringan ini ya. Oke, kita lanjut saja. On the network connection, right? Oke, kita disuruh untuk masuk ke status option pada jaringan wired kita atau jaringan menggunakan kabel. Di sini sama seperti tadi ya, sama seperti wireless tampilannya. On the status window, information, oke, check details, oke, kita akan melihat LAN informationnya ya, details. Nah, di sini kita bisa lihat untuk IP addressnya. Di sini IP addressnya berubah karena kita menggunakan kita menghubungkan ulang. Jadi dia dia terbaca seperti perangkat yang baru, tapi dengan metode penyambungan jaringan yang berbeda. Kita coba lihat, klik details tuh, oke. Soalnya kita akan compare lagi. Di sini kita disuruh untuk compare lagi informasi dari details di common control panel dengan yang ada di command prompt menggunakan perintah ipconfig/all. Jadi kita coba masuk lagi ke control panel ke command prompt. Lalu di sini kita akan coba masukkan ini lagi ya, seperti tadi ipconfig. Coba. Oke, ipconfig/all. Oke, di sini kita bisa compare lagi dengan details yang ada tadi ya. Kita lihat IP address-nya. Coba kita lihat IP address-nya. Di sini IP address-nya itu Ethernet adapter network. Oke, bukan LAN. Oke, di sini wireless. Oh, ini LAN adapter WiFi. Oke, ini yang wireless LAN adapter WiFi ya. Kita coba cari yang Ethernet. Nah, ini dia. Ethernet adapter Ethernet. Jadi di sini kita coba pastikan. Jadi yang tadi itu adalah wireless ya, karena kita tidak mematikan atau mendisable di sini untuk wirelessnya, jadi dia tetap terbaca pada IP config-nya. Nah, di sini untuk Ethernet bisa terbaca juga. IP address-nya itu seperti berikut: 192.168.1.10. Apakah sama dengan bagian details? Ya, sama. Untuk subnet mask-nya juga seperti yang kita lihat, subnet mask-nya sama. Untuk physical address-nya 74D dan seterusnya, apakah sama? 74D ya, sama. Dan yang lainnya harusnya sama ya. Oke, kita masuk ke tab selanjutnya. Kita disuruh untuk close. Oke, kita close. Kita sudah close. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengidentifikasi dan menggunakan sistem tray network icons. In part 2, you will use network icons in your system tray, determine and control the NIC on your PC. Oke. Kita masuk ke step yang pertama. Di sini kita use network icon. Jadi kita disuruh untuk menggunakan network icon. Klik the system tray, klik the network icon view, the pop-up window SSDI range. Oke. Jadi sistem tray-nya ini yang seperti ini ya. Sistem tray mungkin yang ini ya. Nah, ini nih. Ya, dia akan melihat
display SSID are in range in your wireless NEC. Jadi wireless NEC saya akan menangkap beberapa SSDI yang ada di sekitar range NEC-nya. Nah, kita disuruh untuk klik network and internet. Oh, sama ya, kita sama masuk ke tampilan ini lagi ya, network and internet. Lalu network sharing center, kita masuk ke adapter setting. Sama seperti tadi, change adapter option. Lalu di sini kita disuruh untuk masuk ke connection window, right click wifi and disable. Oke, kita akan coba mendisable wifi ya. Disable. Oke, wifi-nya sudah disable. X9 click the network again. With the wifi disable, wireless network are no longer in range, not available for wireless connection. Oke, kita coba buktikan ya. Sorry. Coba kita lihat ini. Click the network again. With the disable, wireless network are no longer in range, not available for. Oh iya, karena kita sudah mematikan wifi-nya, jadi harusnya tidak ada lagi no longer in range and not available wireless connection. Jadi tidak tersedia lagi wireless connection ya. Oke, selanjutnya di sini you can also disable the Ethernet network by disabling Ethernet adapter. Oke, kita bisa menonaktifkan Ethernet dengan cara disable ya. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke step yang kedua, identify the network problem icon ya. Step poin yang pertama kita disuruh untuk disable all wifi and network. Oke, kita sudah coba untuk disable keduanya ya. Ethernet dan wifi sudah disable di sini statusnya. Kita masuk ke poin selanjutnya, the system tray now display network disable icon. Oke, ya. Sesuai ya. Di sini disable ya. You can click this icon return to network and internet setting. You can click the icon to return the network and internet. Oke, kita bisa klik lagi untuk mengaktifkan ya. Sudah jelas. Oke. In the network and internet setting window, you can click troubleshoot to use the PC to resolve the network issue for you. If troubleshooting did not enable for your NEC, then you should do this manually to restore the network connectivity your PC. Oke. Kita bisa troubleshoot juga ya. Kita coba lihat troubleshootnya. Kita bisa klik troubleshoot. Sepertinya kita harus diagnose dulu ya. Saya tidak tahu kalau di Windows 10 mungkin ada langsung troubleshoot, tapi di sini mungkin kita harus diagnose dulu. Oke. Ya, ini benar ya. Dia ini termasuk troubleshoot ya harusnya. Oke. If the icon troubleshoot just like. Oke, sudah ya. Ini sudah terbukti, kita sudah bisa membuka kolom troubleshoot tadi. Jadi kita lanjut saja ke reflection question. Di sini ada satu pertanyaan terakhir, why would you activate more than one NEC on a PC? Jadi kenapa kita bisa mengaktifkan lebih dari satu NEC dalam satu PC? Kita bisa mengaktifkan satu NEC dalam satu PC. Jawabannya itu simple saja. Jadi alasan kenapa kita bisa mengaktifkannya karena NEC itu bekerja secara independen, di mana dia bisa menangani jaringan koneksi yang berbeda pada saat yang sama. Dalam praktiknya itu, misalnya sebagai contoh, PC kita itu punya koneksi kabel Ethernet dan juga koneksi nirkabel atau WiFi. Nah, kedua koneksi ini itu bisa
secara aktif bersamaan tanpa saling mengganggu, dan ini bisa juga berguna untuk mungkin dalam situasi yang seperti file over, di mana salah satu jaringan itu tidak dapat bekerja dengan baik, jaringan yang satu dengan metode yang berbeda, misalnya Ethernet atau nirkabel, itu bisa dapat berguna. Nah, selain itu juga ini bisa memungkinkan PC kita itu untuk terhubung ke dua jaringan yang sama, dikarenakan eh, bisa diperlukan untuk keperluan yang khusus. Jadi penggunaan yang lebih dari satu NIC itu bukan hanya mungkin, tapi juga sering dimanfaatkan dalam pengaturan jaringan yang profesional, ya. Kurang lebih itu presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.